Kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Sering juga disebut dengan the silent killer karena penyakit hipertensi ini sering muncul tanpa keluhan. Kita masuk pada faktor resiko hipertensi. Ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, atau genetik. Dan resiko yang dapat dimodifikasi yaitu kegemukan atau obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih, dan psikososial dan stres. Kita masuk pada atur pola makan Anda. Pertama, gula. Batasi konsumsi gula kurang lebih 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Kemudian garam. Batasi garam kurang lebih 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Kemudian protein dan lemak. Batasi daging berlemak dan minyak goreng. Kurang lebih 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Buah-buahan dan sayur-sayuran. 5 porsi atau 400-500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Kemudian, tips mengontrol hipertensi. Pertama, ketahui tekanan darah Anda. Tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg. Kedua, kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Kemudian ketiga, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Keempat, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. Keenam, obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Ketujuh, minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter. Kedelapan, ketahui efek samping obat yang Anda minum. Kesembilan, berhati-hati menggunakan obat bebas. Komplikasi hipertensi. Yang pertama penyakit jantung, kedua stroke, ketiga penyakit ginjal, keempat retinopati atau kerusakan retina, kelima penyakit pembuluh darah tepi, keenam gangguan saraf, ketujuh gangguan serebral otak. Cara mengukur tekanan darah. Yang pertama, mempersilakan pasien untuk duduk 3-5 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Dan sebelum pengukuran, pasien harus dalam keadaan tenang dan kandung kemih kosong. Lalu hindari mengkonsumsi kopi, alkohol, dan rokok minimal 30 menit sebelum pengukuran. Langkah kedua, pastikan baterai diganti sebelum melakukan pengukuran. Dan itu bila menggunakan tensimeter digital. Dan gunakan manset dengan ukuran yang sesuai. Posisi batas bawah manset sekitar 2,5 cm di atas siku. Yang ketiga, dalam melakukan pengukuran tekanan darah dengan kondisi sebagai berikut. Posisi duduk bersandar dan refleks. Lengan diposisikan di atas meja dengan ketinggian selevel dengan posisi jantung. Posisi kaki tidak menyilang dan telapak kaki rata menyentuh lantai. Kemudian, apabila menggunakan baju lengan panjang, usahakan lipatan baju tidak menghambat aliran darah. Dan selama pengukuran, dilarang bergerak dan berbicara. Cara mengukur tekanan darah yang keempat yaitu mengukur tekanan darah 2 kali, beri jeda sampai 2 menit, serta pengukuran tambahan atau pengukuran ketiga dapat dilakukan jika pengukuran kedua memiliki hasil lebih dari 5 mmHg. Pertimbangkan menggunakannya
nilai rata tekanan darah jika dianggap lebih cepat. Yang kelima, pada kunjungan pertama, ukur tekanan darah pada kedua lengan untuk mendeteksi kemungkinan adanya perbedaan. Pada pengukuran selanjutnya, menggunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi. Pencegahan hipertensi: 1. Dua, hanya karena merokok, olahraga fisik, 4. Diet seimbang, 5. Istirahat cukup, dan keenam, kelola. Kendalikan hipertensi dengan mengatur. 1. Periksa tekanan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. 2. Obati penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. 3. Tetap menjaga 4. Upayakan aktivitas fisik yang teratur. 5. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi perawat profesional, mari bergabung bersama kami Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.